Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan hari ini, saudara, 4 Agustus. Saudaraku, kekristenan itu sebenarnya sangat simple. Very simple. Sangat simple, tetapi sangat sukar. Bahkan kalau jujur, mustahil. Kenapa mustahil? Sebab kekristenan itu berarti mengenakan hidupnya Kristus. Kristus ini kan manusia sejati yang luar biasa. Ya, yang mendapat predikat berkenan di hadapan Allah. Ya. Jadi bisa dikatakan mustahil. Menjadi orang Kristen itu berani masuk ke mustahilan. Jadi Kristen itu simpel tapi mustahil. Nah, kalau sudah mustahil begini, mengapa Pak jadi Kristen? Nah, ini indahnya kekristenan karena ada kasih karunia di situ. Ada anugerah. Yang pertama anugerahnya adalah korban Yesus di kayu salib. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ingat ini saudara, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ini harga mati. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Itu dikatakan saudaraku sekalian dalam Kisah Rasul, saudaraku sekalian, ya, pasal yang keempat, saudaraku sekalian, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, saudaraku. Kasih karunia, anugerah itu. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia tanpa hambatan, tanpa diperhitungkan, tanpa dipertimbangkan, semua meluncur ke neraka. Ya. Tetapi dengan adanya salib, Yesus menebus dosa-dosa manusia. Semua manusia. Semua dosa manusia maksud saya. Nah, bagi kita orang percaya yang mengenal jalan salib ini, kita dibenarkan. Kita dianggap benar. Kita dibawa kepada Bapa di surga. Dan diterima sebagai anak. Tetapi keadaan kita belum benar. Kita dibenarkan tapi keadaan kita belum benar. Belum benar. Tetapi Bapak melihat ya, darah Yesus yang membungkus kita. Dan keseriusan Allah mengangkat kita menjadi anak. Ia memberikan Roh Kudus. Dia memberikan meterai Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengenal kebenaran. Dan tanpa kebenaran kita tidak bisa dimerdekakan. Merdeka dari apa, saudara? Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32 firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran, ya, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu, merdeka dari kodrat dosa, untuk menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Nah, perubahan ini tidak bisa terjadi atau berlangsung tanpa Roh Kudus yang memimpin kita mengerti Injil. Dan perubahan itu, saudaraku, bisa lebih permanen melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, agar serupa dengan Yesus. Saudara, yang mustahil menjadi tidak mustahil kalau ada kasih karunia. Yang pertama, penebusan oleh darah Yesus. Yang kedua,
Roh Kudus, lalu Injil dan pengharapan Allah. Dan itu tidak bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis yang dikerjakan hanya oleh satu pihak. Hal itu bisa terjadi atau berlangsung kalau ada kerjasama dua pihak. Pihak Allah yang memberikan fasilitas pembaharuan, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan pengharapan Allah, dan pihak kita yang menyambut, yang merespon pengharapan Allah itu. Nah, bagaimana yang mustahil ini menjadi tidak mustahil? Kalau kita memiliki keberanian untuk menyerahkan segenap hidup kita untuk Dia. Artinya dalam hidup ini tujuan kita hanya mau berubah. Tujuan hidup kita hanya mau berubah. Itu. Percaya yang benar itu begitu. Aku percaya kepada Tuhan bahwa yang satu-satunya yang baik, aku mengalami perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Dan untuk perubahan itu seseorang tidak boleh terikat dengan dunia. Nah, ini bagian kita, bukan bagian Allah. Kitanya yang harus nekat, yang harus berani untuk memutuskan hubungan kita dengan dunia. Ya, seperti kalau kita menyukai satu jenis makanan, lalu kita mau merubah pola makan kita merubah selera makan kita terhadap jenis makanan tertentu, itu harus dari diri kita sendiri. Nah, itu namanya respon. Nah, kita ini sudah terbelenggu dengan berbagai keinginan dunia. Selera kita ini sudah terbelenggu, saudaraku. Maksud saya, kita sudah terikat dengan berbagai kesenangan dunia. Kita harus berani berkata tidak. Nah, itu bagian kita. Dan kalau kita berani melakukannya, kita bisa diproses Tuhan atau bisa diubah Tuhan. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu harus menanggalkan beban dan dosa, baru boleh ikut atau bisa ikut perlombaan yang diwajibkan. Selama kita belum melepaskan keterikatan kita dengan percintaan dunia, kita jadi Kristen sampai mati juga tidak pernah mengalami perubahan kodrat. Sampai titik tertentu benar-benar mustahil dan seseorang tidak akan pernah bisa berubah. Kekristenan itu simple, saudara. Bagaimana menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bagaimana berubah dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Simple kan? Tapi mustahil. Mustahil kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau dengan pertolongan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan menjadi tidak mustahil. Untuk itu bagian kita meninggalkan percintaan dunia dan kesediaan untuk hidup suci, komitmen untuk hidup suci harus kita miliki. Lalu Roh Kudus tuntun kita. Kesetiaan kita meninggalkan dunia dan tekad kita untuk hidup suci itu bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Walaupun kita belum sempurna, baru kita bisa digarap oleh Allah untuk mengalami perubahan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.